Where's the sound? Artificial sound yang like this. Dia nggak ngerti lagi. Ya oke. Nggak mau ladin kalau tidak nanjak. Dari 0 sampai ke 100 km/jam itu hanya 3,7 detik. Mantep ya. Wow. Kembali lagi, mau lihat mobil lagi, mau ladin lagi. Sekarang kita ada di Shanghai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Ya, kita sekarang ada di headquarternya Neta Indonesia. Jadi kita sebenarnya diundang oleh PT Neta Auto Indonesia. Nah, itu diundang ke headquarternya. Jadi dia merupakan asal dari Neta Indonesia. Jadi di negara asalnya, logonya itu nggak Neta tulisannya. Tulisannya itu ya tulisan Mandarin ya, Cina ya. Dan ini ada di daerah Changfeng Park. Ini headquarternya di tengah kota Shanghai. Nah, sekarang kita lihat gedungnya sih sebenarnya minimalis ya, tapi di bawahnya ini ada user center. Jadi user center itu sebenarnya berfungsi untuk ngeliatin produk-produk dari Neta. Dan ini 24 jam. Jadi kalau misalnya lagi tipsi-tipsi jam 3 pagi, mau beli mobil, bisa. Jam 4 pagi dan jam 5 itu bisa beli mobil. Ya. Sekarang kita masuk, kita lihat apa aja yang ada di dalam user center ini. Yuk kita lihat dulu yang pertama, pastinya di sini ada Neta V. Jadi pas kemarin Neta itu launching di Indonesia sebagai brand khusus mobil listrik pertama di Indonesia, nah itu dia launching bareng di Gias, dia bawa ini nih sebenarnya dan udah bisa dipesan juga. Neta V, bentukannya lucu, compact. Harganya kemarin berapa? 379. Untuk mobil kecil yang bisa jalan lebih dari 300 kilo, bisa isi 4 penumpang dan juga barang. Nah ini warnanya lucu nih, telur asin. Lampu depannya proyektor, velgnya ukurannya 16 inci ya. Sebenarnya kemarin yang nge-review Nanda sama Mike ya, karena gue lagi cuti waktu itu jadi nggak bisa ngikut juga. Dan ini juga akan masuk Indonesia. Udah diperkenalkan kemarin Neta U. Tapi memang infonya belum di-develop untuk setir kanan. Jadi sekarang masih ada varian setir kirinya. Lihat interiornya, joknya semi bucket seat seperti ini. Layar ada 3, itu layar kayak ngatur AC dan lain-lain tuh ada di dalam, ngatur layar AC, musik, entertainment ada di sana, dan ini instrumen clusternya. Sebenarnya udah dilihat, orang Indonesia udah lihat juga. Dan sama satu lagi ada Neta S di sana. Neta S ya pastinya yang kemarin sempat ramai banget ya. Orang ngeliatnya karena pintunya lain daripada yang lain. Nah sebenarnya kita datang ke sini ke Neta headquarter Neta ini itu mau ngelihat satu mobil. Namanya Neta GT. Ada warna merah tuh. Tapi kayak nanti aja sih kita lihatnya ya. Coba kita city center tour kali ya. Nih bisa dilihat dia jual nggak hanya mobil, jual barang-barang yang untuk dikoleksi ya. Ada mikrofon, ini mikrofon kocaknya ini bisa dipakai karaokean di mobil Neta ya, karena ini emang Neta yang bikin. Ada cangkir-cangkir juga dan ini beberapa pilihan warna untuk eksteriornya. Sebenarnya setiap mobil itu kita bisa pilih warna apapun dan juga kita bisa pilih warna interior mobilnya, bisa di-combine. Jadi bisa two tone, misalnya hitam orange, bisa hitam hijau, itu bisa di custom. Nah ini pilihannya banyak banget.
Apalagi ya, di sini ada foto-foto lagi dan di belakang ada training center. Banyak deh, nih ada yang GT-nya kayaknya. Yang modifikasi. Iya, ini GT yang standar. Kayaknya nggak seru yang standar deh. Kayak seruan yang modifikasi cuy. Nah ini dia Neta GT. Ya, ini mobilnya. Coba kita kelilingin dulu. Ini luar biasa loh mobil ini. Kita langsung nyebutin harga boleh nggak sih kayak? Boleh ya Pak ya? Jadi untuk harganya paling murah itu di sekitar 100-an ribu yuan. Sedangkan untuk yang paling mahal itu dia 220-an ribu yuan. Artinya harga mobil ini ya 440 juta ataupun 450 juta. Sekitar segituan. Dapat mobil yang kayak gini. Nih, sekarang kalau kita lihat desainnya ya, ini gila sih. Dia ini Grand Tourer sebenarnya di desainnya. Lihat dari depan lampunya, walaupun mobil ini dari segi desain dia itu agak campur-campur ya. Depan ini ya kalau kita ingat Ferrari Portofino seperti ini depannya, belakangnya mirip Maserati Gran Turismo. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi overall desain mobil ini keren banget. BTW ini yang varian yang modifikasi ya. Tapi modifikasinya itu maksudnya dari finishing warnanya dia diganti-ganti. Bukan ada modifikasi yang merubah dari spesifikasi, nggak ada. Jadi cuman ya aksen-aksennya aja yang diganti-ganti. Lihat di depan grillnya agresif. Grill bawah ya. Ini karena mengingat tetap ada pendinginan. Karena kan mobil listrik itu tetap ada pendinginan dari baterai, dari modul-modulnya itu tetap masih ada pendinginannya. Jadi di sini nih masuknya, rem pun pendinginannya pun dari sini juga. Nah nggak ketinggalan mobil ini ada ADAS pastinya dan logonya nyala. Logonya ini ini loh tuh nyala, ada lampunya. Dan uniknya lagi dia itu ada light show. Buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Nah dari samping ini dia menggunakan velg 19 inci. Jujur aja agak kekecilan sebenarnya. Coba dia velgnya agak 21, itu akan lebih bagus. Ini profil bannya juga ketebalan 45% dari 245. Kayaknya lebih besar dikit itu lebih bagus, tapi tetap udah pakai big brake kit, gede juga, ada kamera dari samping. Ini buat pemantau di bagian samping ada. Ini varian, ini stiker ya, stiker tambahan. Tulisannya GT, lampu belakangnya seperti ini. Ini yang seperti saya bilang tadi ya. Dia itu tampilan belakangnya apalagi ada ducktail ini semakin mirip dengan Maserati Gran Turismo. Nah ngomong-ngomong kan ini kan dia Grand Tourer ya. Jadi pastinya ada bagasi. Ini bagasinya. Cukup gede ya, mungkin kalau bawa koper-koper ukuran kabin bisa 3 atau 4. Ya oke lah buat berempat jalan-jalan bentar selama mungkin 3 hari 4 hari. Oh ini stiker ternyata mobilnya. Aslinya warnanya silver seperti ini nih. Oh iya, ini juga mobil ini dia atapnya kaca. Dan dia udah tinted glass jadi gelap banget. Sebenarnya kalau misalnya kena matahari nggak akan panas-panas banget sih kayaknya ya. Buka pintu seperti ini. Nih. Jadi kalaupun kita masuk dalam, ini mobil setir kiri ya. Jadi nggak ada setir di sebelah kanan. Ada easy access, jadi pas dibuka pintunya, joknya akan mundur untuk memudahkan penumpangnya naik. Oh iya, ada yang unik dari mobil ini, lihat pintunya. Luar biasa panjang, seperti ini, kalau nggak salah ini 1,4 hampir 1,5 meter. Dan bisa dibuka selebar ini. Jadi memudahkan lagi orang yang keluar masuk. Dan nih bisa dilihat untuk buka tutup kaca dia udah seperti ini. Dia nggak ada tombol kayak tombol mekanis gitu, tapi tetap pas dipencet ada getarnya gitu loh. Dan kita lihat depannya ini kan bonetnya panjang, seakan-akan ada mesin yang besar gitu kan di depannya. Ternyata enggak. Kita buka ya, ternyata ada tempat penyimpanan cukup. Ya sebenarnya ini ukurannya agak mirip dengan koper kabin kayaknya. Ya koper kabin satu yang kecil muat lah di sini. Nggak ada apa-apa lagi, semua ditutup. Dan mobil ini tersedia dalam banyak varian. Kalau nggak salah ada 4 varian deh. Nah ini varian tipe tertingginya dia all wheel drive.
tenaganya itu sekitar 450-an untuk tenaganya, torsinya 600 Nm. Jadi dual motor, motor depan dan juga motor belakang. Dan baterainya cukup gede, itu 78 kWh. Kira-kira bisa jalan, klaimnya bisa jalan lebih dari 600 kilo dalam sekali pengecasan. Nah, kalau ngomong-ngomong ngecas, jadi sebenarnya kalau mobil ini aktif kita bawa jalan, itu kan ada 3 LED nih. Nah, LED ini juga bisa sebagai indikator sisa baterainya. Jadi kalau misalnya udah 50%, dia akan berkurang jadi 2. Kurang dari itu, artinya baterainya udah di bawah dari 50%. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam interiornya. Lihat joknya mundur. Ini sebenarnya mobilnya udah dalam kondisi aktif ya. Ini bisa kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya juga udah custom, jadi warnanya hitam dan juga orange. Jadi dominannya itu agak mirip-mirip lah. Termasuk setirnya juga two tone seperti ini. Jadi ya bisa disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Ini bisa dilihat ada layar. Ini ukurannya kalau nggak salah 17,6 inci. Oke, kita nyalain dulu AC-nya kali ya. Mobil listrik nggak apa-apa, dihidupin di dalam ruangan. AC udah nyala. Nah, ini pengaturan AC-nya, tapi sayang sekali untuk saat ini dia itu masih dalam mode bahasa Mandarin. Jadi ini ada mode-modenya. Nah, ini mode Maps dan lain-lain. Jadi kita bisa ngakses Maps mau kemana gitu bisa di sini, dan responnya lumayan cepet ya ternyata ya. Layar gede ini responnya cepat, dan dia ini pakai prosesor Snapdragon. Jadi sebenarnya ini merupakan Android. Nah, ini hal yang unik dari mobil ini. Jadi tadi seperti yang udah dibilang di awal, mobil ini ada light show-nya. Ini kita bisa aktifin. Nah, ini ada pilihannya banyak banget. Kita coba satu ya. Oke, nih dia bilang mau diaktifkan, iya mau. Dan kayak tadi lampunya nyala dan juga ada speaker di depannya. Oke lah, udah cukup. Nah, nggak hanya itu, yang unik lagi dari mobil ini itu ada sebentar. Nah, ini ada suara-suaraan aneh. Tadi gue udah coba juga. Ini kalau nggak salah suara ini nih, apa ya? Wih. Mantep ya. Kita coba ganti lagi ke suara yang lain. Coba. Suara kambing lagi. Ya gitulah, ini layarnya. Jadi pengaturan mobil semuanya bisa. Lampu, ini kita bisa, ini kalau nggak salah nih lampunya auto ataupun high beam, low beam gitu-gitu bisa di semua asis lampu ada di sini. Dan ini kalau nggak salah ada mode berkendaranya. Jadi ada mode berkendara comfort, normal, eco, sport juga ada di mobil ini. Tapi ya sayangnya kita nggak bisa ngelihat. Ini semuanya full dalam bahasa Cina ya. Ya seperti itu. Ini shortcutnya di bawah untuk pengaturan AC. Ini bisa dikencengin di sini. Ada kamera 360, sensor parkir, pengaturan jok tuh. Joknya juga bisa dilipat dari sini. Bisa dilipat ataupun ngelipatnya dari sini. Jadi kalau misalnya penumpang di baris kedua mau keluar bisa lewat sini tuh. Ini dia ngelipat lagi. Apalagi ya fitur-fiturnya? Ini ada, kalau nggak salah ada kamera 360 juga di sini. Tadi kita udah coba ya. Nah, ini kamera 360 dan bisa dilihat layarnya ataupun kualitas kameranya oke sih. Ini bagus sih, ini ada orang lewat nih di belakang tuh. Bisa jelas banget nih ngeliatnya. Dan ada mode 3D-nya. Ya kalau 3D sih biasa ya. Kayak gini. Apalagi ya? Oh, udah sih ini. Oh, ini buat unlock dan juga ngelock pintu. Seperti itu dari layar. Oke, lanjut lagi untuk buka tutup pintu di sini. Ini ada tombol, dia elektris ya. Nah, ini udah kebuka, tinggal dorong aja. Ini untuk buka tutup kaca. Nah, buka tutup kacanya gampang.
matiin. Dan dia itu sebenarnya dia touchscreen, tapi kalau misalnya kita pencet dia ada getarnya dikit, tek gitu. Nah, kayak gitu setirnya seperti ini. Dan pengaturannya ini mirip banget yang ada di Tesla ya, seperti ini nih untuk pengaturannya. Ini sebenarnya pengaturan untuk di instrumen di head unitnya, dan sebelah sini untuk di instrumen cluster. Dan ada voice command. Dan untuk giginya, gear shifternya, untuk shifternya dia persis banget kayak Mercedes-Benz ya, yang model-model terbaru. Seperti ini, drive ke bawah, mundur ke atas, netral setengah, ini setengah, dan parkir. Ini persis juga seperti yang ada di Mercedes-Benz pada umumnya. Untuk wiper ada di bagian sini nih. Coba ya wipernya ya. Tuh, wiper. High beamnya kayak gini, low beamnya. Oh, ini buat nahan high beam, ini buat pas, ngepassing ya, buat ngedim. Instrumen rasa seperti itu. Ya udah sih, itu aja sih dalamnya. Dan sebenarnya ini kan kita di user center, dan besokannya kita akan nyobain mobil ini langsung di pabriknya. Nah, kira-kira seperti apa rasa mobil ini? Karena mobil ini klaimnya dari 0 sampai ke 100 km per jam itu bisa dalam 3,7 detik aja. Oke, langsung aja kita pindah ke besok. Ya, sekarang udah di pabriknya Neta. Ini udah ada 3 Neta GT di sini. Sebenarnya ini pabriknya itu khusus memproduksi Neta U. Ini bisa dilihat ada ya line produksinya itu mulai dari stamping itu kayak ngepres gitu, welding, sama perakitannya semuanya ada di sini. Khusus buat Neta U doang. Ini aja dari kota Shanghai jalannya hampir 3 jam lah kira-kira. Ini mobil kita akan coba. Kebetulan saya akan coba yang warna biru ini nih. Oh iya, kemarin juga lupa nyebutin kalau di sini banyak kamera, ada 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Jadi selain kamera 360 itu fungsinya juga sebagai ya seperti radar untuk mengetahui orang-orang yang ada, misalnya ada kendaraan dari samping yang tidak terlihat. Nah, itu tuh. Oke, kita coba dulu jadi penumpang di baris kedua Neta GT. Ternyata langsung kaca ya di sini ya. Nggak ada plafon lagi, nggak langsung kaca, dan ini glass roof juga di depannya. Tapi dia tinted glass. Kalau untuk legroom ini mungkin karena dimajuin ya. Ini majuin seperti ini, jadi legroomnya gede sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ada jeglukan lumayan sini, kena pala kena kaca nih. Kayaknya untuk tinggi-tinggi orang yang 170 ke atas itu kayak nggak cocok duduk di baris kedua. Nanti kita cobain. Wush. Oke nih, coba lu tarik ya Kang ya. To the bottom. Wow. Oh. Oh my god. Nyender sih. Oke, kita set dulu posisi nyetir. Dan ini ternyata nggak rendah-rendah banget loh. Posisi nyetirnya ini udah paling mentok, udah paling bawah. Setirnya dirasa kurang deket dikit aja. Where's the sound? Artificial sound yang like this. In this car, how? Sound. Speak. Dia nggak ngerti lagi. Ya oke. We ready to go. Transmisinya sama kayak Mercedes-Benz, seperti itu, tinggal didorong ke bawah aja. Dan BTW ini mobil kelihatannya doang kecil, aslinya lebar banget. Oke. Can I use
that way? No? Only this? Oke, berarti kita nggak bisa ya coba bantingan suspensi ya, tapi coba kita belok-belokin aja. Respon setir oke. Enteng banget ya, tapi ya untuk sports car ya. Oh, oke. Nah itu tadi dia bilang geser lagi ke kiri karena ngerasanya mobil ini kecil. Jadi pas mobil ini ke kanan nggak berasa. Sekarang kita coba udah mode sport, traction controlnya on. Kita coba di angka 8 ini. Oke, naik. Tadi sih udah coba. Kita gas. Jujur gue udah nyobain udah 3 kali, tapi udah 3 kali nyobain tapi masih tersenyum. Hitungannya ini untuk sebuah Grand Tourer, bantingan suspensinya empuk banget. Dulu pernah cobain Bentley Continental, itu Bentley masih agak keras-keras dikit, ini empuk banget tapi. Ini katanya dari 0 sampai ke 100 km/jam itu hanya 3,7 detik. Kita cobain, nanti kita taruh kamera di sini dan kita lihat berapa detik kira-kira sampai ke 100. Oke, 3, 2, 1, go. Gila, dan kita benar-benar nyandar. Gila sih ini mobil. Nah ini sekarang kita coba nanjak. Nggak mau ladin kalau tidak nanjak. Oke. Dia sebenarnya ada auto hold-nya. Auto hold? Oh, oke, auto hold. Sekarang kita lepas gas, tinggal di jalan aja. Dengan mudah. Oke. Ini sebenarnya kita harus hati-hati nih turunannya. Oh ya, ini tanjakannya kira-kira 23 derajat lah. 23 sampai dengan 25 derajat. Agak curam. Emang ini hati-hati bumper depannya. Dan oke. Jadi seperti itu jalan-jalan kami ke Shanghai dan mencoba langsung Neta GT. Kira-kira cocok nggak ya mobil ini dibawa ke Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.